everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Ini adalah podcast kolaborasi kita dengan Unilever Food Solutions Indonesia dan Bango. Jadi siapa yang nggak tahu kecap Bango, mulai dari rumah kalian sendiri, rumah makan, street food di pinggir jalan, restoran-restoran keren, sampai hotel-hotel besar di seluruh Indonesia sudah pakai kecap Bango. Konsistensi rasalah yang membuat kecap Bango menjadi kecap favorit Indonesia. Dalam podcast ini kita akan ngobrol dengan F&B owners yang menggunakan kecap Bango di outlet-outlet mereka. Yang pertama namanya Vincent Gunawan, dia adalah founder dari Nasi Kuning Mbok Room yang sudah punya 24 outlet di daerah Jakarta dan sekitarnya. Dia akan cerita waktu saat berjuang, waktu awal-awal masih sepi di pinggir jalan, naik motor gak ada yang beli, dan terus grow step by step sampai sebesar ini. Apa aja challenges-nya, problemnya yang dihadapi apa, bagaimana mengatasinya, dan plan ke depan dia apa. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Buat further updates, check out Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, without further ado, please welcome Vincent Gunawan dari Nasi Kuning Mbok Room. Enjoy the show. Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in. Kita sudah ditemenin sama Nasi Kuning Mbok Room dan ownernya Vincent Gunawan. Apa kabar bro? Halo, baik bro, thank you. Yes, Nasi Kuning Mbok Room, nasi online based nasi kuning. Betul. A very interesting concept yang sekarang lu udah punya 24 cabang katanya. Sekarang ya benar 24. Luar biasa. Gimana awalnya? Gue punya banyak banget pertanyaan kalau ngobrol sama online based bisnis. Betul. Soalnya gue sangat minim pengetahuannya online based bisnis. Awal mulanya Nasi Kuning Mbok Room nih. Awal mula ya, sebenarnya gini bro. Gue itu kan aslinya dari Cirebon. Tahu Cirebon? Tahu lah. Tahu Cirebon. Soalnya kampung, soalnya itu kampung. Empal gentong. Empal gentong, nasi jamblang. Yes, nah, ketan. Gurih. Nah jadi kebetulan dari dulu itu di depan rumah gue percis itu ada yang jual nasi kuning. Oke. Nah jadi gue dulu sering banget tuh mungkin dalam seminggu lu bisa 5 kali gue beli tuh nasi kuning. Sampai ngutang-ngutang juga boleh gitu kan. Nah terus jadi terus lalu itu gue kuliah, mulai selesai kuliah gue tinggal di Jakarta. Nah itu susah tuh bro nyari nasi kuning di situ. Nah jadi dari situ gue mulailah kenapa gue kepikiran kenapa gue nggak jualan nasi kuning nih. Okay. Nah sementara itu di saat itu marketnya juga kan kita kalau ngomong segmen market tuh ada 3 ya bro, dari kelas bawah, tengah sama atas. Iya. Nah nasi kuning ini rata-rata di Jakarta itu antara yang bawah banget, yang dimana ibu-ibu jualan pinggir jalan pakai meja doang dibungkus nasi. Murah. Or kayak yang udah kelas top tier banget tuh, yang udah kayak harga 50, 60, 70 ribu gitu loh. Nah di kelas tengahnya ini masih missing nih bro. Jadi kayak nasi kuning yang kelas 20 ribuan, 30 ribuan, tapi dengan tentunya kualitas yang enak, terus kayak packaging yang proper itu masih belum ada gitu loh. Even sampai sekarang juga bisa dikatakan masih sangat minim sekali gitu loh. Iya. Gua penasaran banget ya, kenapa lu milih nasi kuning gitu loh. Kan menengah banyak, tapi kan banyak banget, produk kan banyak banget gitu. Betul. Nasi kuning dan makanan Indonesia ini bilangnya kayak nasi campur lah semuanya. Nasi campurnya Indonesia. Nasi campur Indonesia. Betul. Itu kan elemennya gila banyak banget men. Setuju. Ya kan ini aja ada perkedel, bakwan jagung, ada timun, ada kentang, telur balado, tempe orek, bihun, ayam goreng, serundeng, belum sama nasinya. Sambelnya juga. Iya. Dan kerupuk. Kerupuk betul. Oke, ini kayak itu kan ribet. Betul, makanannya banyak betul. Gitu. Terus apakah bisa, gue mikirnya kalau makanan Indo begini susah banget buat online base kalau gue. Tapi lu kenapa lu milihnya begini? Kan ini ribet. Dan lu apakah lu punya background F&B sebelumnya? Oke. Mungkin gue mulai dari background dulu kali ya. Kalau dibilang background, sebenarnya enggak sih bro. Gue lebih ke hobi dan passion aja. Jadi dari dulu emang kebetulan gue itu sangat into healthy living. Jadi dari kecil tuh gue udah selalu coba-coba resep sendiri, cari online yang sehat-sehat. Gimana cara grill chicken gitu kan, atau ikan, beef dan lain-lainnya. Gue suka coba-coba sendiri gitu loh. Lalu emang kebetulan suka makanan Indo.
Nah jadi kalau dibilang base-nya apa, gue engineering sih, gue dari Curtin University. Ya gue balik-balik major petroleum engineering, jualan nasi kuning, gak nyambung ya. Lumayan jauh juga. Jauh, nyebrang lautan itu. Terus kalau ditanya kenapa nasi kuning, ya mungkin kayak back to my original story gitu loh. Kayak menurut gue di Jakarta masih susah banget cari nasi kuning yang harganya oke dan kualitas juga oke gitu. Oke. Terus waktu lu mulai setupnya gimana? Lu develop resepi sendiri kah atau cari chef atau gimana? Kebetulan waktu itu mbak gue di rumah. Mbak gue juga dari Cirebon tuh. Oke. Dulunya dia jualan nasi kuning bro. Pas. Cuma kan kalau dari resepnya dia itu standarnya masih yang kayak sangat basic lah ya. Maksudnya ya seperti yang gue bilang, dia mainnya yang di segmen yang bawah gitu lah, yang kayak nasinya ya udah cuma pakai kunyit doang, yang penting warna kuning gitu kan. Nah cuma di sini kan gue mau coba bring something different gitu kan. Jadi kayak bukan hanya warnanya doang, tapi gue juga mau kasih dari flavornya, rasanya, taste-nya. Jadi ini kalau misalkan tadi lu udah mention juga gitu kan, kayak komponennya banyak banget dan setiap komponen itu kita punya bumbu yang berbeda dan semua bumbu itu kita garap dari nol, dari fresh. Dari setiap hari kita bahan baku dikirim ke central kitchen kita, kita rebus, kita giling, kita matangkan, terus kita vakum, kita frozen, semuanya kita proses dari nol gitu. Yes. Terus waktu outlet buka pertama di mana? Oke, kalau ngomongin outlet buka pertama itu dulu gue dulu tinggal di Taman Palem. Nah, di situ ada satu supermarket. Ini boleh nyebutin, ada satu supermarket lah ya. Iya, oke. Satu supermarket, minimarket gitu, yang pasti kalau orang-orang situ tuh tahu semua gitu. Nah, terus kayak gue pribadi gue sering belanja di situ. Nah, terus kan gue lihat, wah ini di sebelah itu ada satu kios lah. Dimana pagi hari itu ada yang jualan kayak nasi warung gitu loh, nasi campur, warteg gitu kan. Nah dia sore hari itu tutup. Nah jadi gue di situ gue lihat peluang nih, wah kenapa nggak gue coba jualan di sini nih, maksudnya nasi kuning. Gue jualan, setelah dia jualan, dia beres-beres, gue masuk. Kios. Jadi kayak kios etalase gitu. Dan kebetulan meja-meja itu sudah ada semua. Jadi gue tinggal pinjam pakai gitu loh. Gue tinggal izin ke dia, Pak boleh gak nih, maksudnya kan Bapak juga, maksudnya tempat Bapak. Kan Bapak kan siang udah pulang gitu kan, boleh gak gue lanjutin nih sorenya gini. Akhirnya yaudah nego. Jadilah waktu itu gue akhirnya kayak sistem sewa lah ya. Jadi sore-sore itu gue jualan di situ bro. Jadi waktu itu gue masih duaan sama mbak gue gitu kan. Jadi tipenya ya gue kebetulan tuh gak jauh lah dari rumah. Jadi gue kalau setiap sore itu gue bawa makanan ke situ. Sampai rice cookernya itu semua masuk mobil semua. Waktu itu gue masih perang pakai Honda Jazz waktu itu kan. Sampai penuh itu bro mobil. Kayak pindahan. Rice cookernya, terus kayak piring-piringannya. Terus kayak karena dulu ada bisa makan, jadi kayak dari minuman kayak teh lah, tekonya segala macam, pretelan segala macam tuh gue bawa semua. Dan lu bawa pulang lagi dong, soalnya pagi kan, iya pagi kan bukan tempat lu kan. Betul. Wow. Dan gue setiap malam juga harus clean up juga gitu kan. Namanya orang makan kan ada aja kotor, buang tisu lah, apa jatuh, spill sana sini, goreng minyak. Nah, namanya dari dulu udah Mbok Room? Dari dulu Mbok Room. Oke. Kenapa namanya Mbok Room? Sebenarnya fiktif aja sih. Pertama kenapa Mbok itu kayak gue mau kasih konsep yang kayak lebih ke tradisional dan blend in ke iya, pemilihan nama penting juga sih. Iya. Terus kenapa room ya? It's something simple aja bro. Maksudnya kalau gue nama Mbok Sumartini kepanjangan gitu. Jadi kayak room aja, kayak gampang diingat juga gitu kan. Mbok room. Oke. Terus dari perjuangan lu itu lu berapa lama sampai buka outlet kedua? Kalau sebenarnya banyak fase juga sih bro. Kayak gue pertama kali itu gue kan jualan di di samping rest supermarket itu ya. Itu mungkin kurang lebih 2 bulan lah. Oke. Nah 2 bulan itu gue cukup struggle sih. Maksudnya kayak itu kan gue bener-bener ngandelin orang yang datang dan beli. Dimana gue gak ada cara-cara lain gitu loh. Apakah online atau delivery apa enggak. Jadi kayak masih konvensional banget sebenarnya. Iya. Sebenarnya gue ada kios nasi kuning lah gitu ya. Gue ada bawa kayak pembukuan awal, lu mau lihat gak bro? Boleh. Waduh, pembukuan awal ini perdana nih guys di Regensen Radio. Wow. Masih keren banget nih. Very authentic. OG. This is the real OG guys. Ini 24 cabang nih guys. Ya jadi dulu gini bro. Ini real ya, maksudnya buku masih ini tulisan gue juga. Ini kalau bisa dilihat tanggal 2019. Bulan 9 tanggal 19. Wow, iya nanti kita shoot, kita zoom nih. Iya. Terus? Jadi ini dulu awal-awal jualan.
Terus as you can see ya penjualan kadang naik kadang turun. Oh nasi kuning telur. Oh lu Iya, itu jadi kayak dulu semuanya per proporsinya porsi ya. gue jual apa. Terus kayak hari ini laku berapa item. 1.700, 12.000 gitu. Wow. Dulu jualnya masih murah-murah banget bro. Oke, Soalnya ini, di pinggir jalan. ini kasarnya dulu POS sistemnya Mbok POS Rum gua nih, dulu orderannya ini. nih luar biasa. Nah, 10 terus, porsi nasi kuning, telur 2. Oke. Iya. Lanjut. nah ini kalau lihat nih sedih gak bro nih. Cuma kejual berapa tuh? Iya. 4 porsi bro. 4 porsi. 4 porsi. Wow, nih perjuangan namanya guys. Bayangin loh, lulus dari luar negeri. Nasi kuning 4. Nasi kuning yang polos doang lagi 2. Makanya berapa ribu. Satu lagi sama cuma nasi kuning sama perkedel. Itu kapan tuh? Weekend kalau gak salah tuh ya? Senin. Oh, Senin. 2019. Kalau weekend mendingan lebih ramai. Lebih banyak orang. Iya. Oke, wow. Tapi itu gue tungguin dari jam 5 sampai jam 8. 3 jam gue jualan di situ kan. It's very interesting to see kayak ininya sih. Betul. Ya ini kan waktu masa perkembangannya gitu lah. kan. Jadi kayak dari bawah banget. Oh. Semua, gitu. Nah ini di bulan Oktober 2019. Betul. Ini mulai kelihatan ininya nih. Perbedaannya nih, ramenya nih. Lumayan. Iya. Nah terus dari sini kan gue konsisten masih jualan. Nah terus pas di situ juga kontraknya itu udah kayak mau habis masa sewanya gitu kan. Gue pikir-pikir kayak waduh berat juga. Sebenarnya bukan ke berat di biayanya sih, lebih ke capek banget bro. Kayak tiap hari gue kan jam 4 siap-siap. Iya. Bawa mobil ke situ, terus set up lagi. Ya belum masaknya di rumah. Belum masaknya. Iya. Belum kayak beli cuma 4 porsi gitu kan. Kayak aduh. Belum beli bahan. Makanya belum waste-nya segala macam gitu kan. Akhirnya gue coba mikir nih, waduh gimana nih. Maksudnya ya jualan oke, cuma kayak gak susah gitu loh berkembangnya kan. Akhirnya gue ganti konsep, gue titipin. Jadi kayak pagi-pagi itu gue titipin ke kedai kopi, ke pasar, kemana gitu kan. Oke. Akhirnya itu berjalan kurang lebih 2 minggu. Kurang jalan juga. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih kayak mereka itu di lapangan benerin jualan atau enggak. Kayak mungkin cuma kayak ditaruh doang nunggu biasanya. bola doang, betul. Iya, Kayak nanya orang nanya ini apaan sih? Oh nasi kuning nih mau beli nggak? Oh ya udah gue coba beli. Cuma mereka nggak marketingin gitu kan. Akhirnya ya gue nggak bisa nyalain mereka juga karena it's not their business gitu kan. Kita cuma nitip. Akhirnya gue ganti konsep lagi, jualan di pinggir jalan. Jadi gue waktu itu pakai motor, gue bikin kayak box kayak yang motor pizza delivery itu. Nah itu gue bikin box room tuh, terus gue bikin X banner di pinggir jalan. Gue bayarnya cuma parkir 5.000 gitu kan. Gue parkir di situ dari pagi sampai siang, jualan di situ. Jadi nasi semua udah di pack bungkus-bungkusan, pasang banner gede-gede gitu kan, nasi kuning berapa. Dan waktu itu gue mulai dari 15.000 kayaknya bro. Lu jualan di pinggir jalan pinggir jalan. Jadi kayak poin-poin yang menurut gue orang pasti kalau mau keluar tuh macet-macetan rame gitu kan, pasti lewat dari komplek. Nah gue jualan di situ. Waktu itu gue jualan 3 titik lah awalnya. Jadi kayak masih sekitar rumah. Jadi kayak satu dekat pasar, satu dekat kayak arah keluar. Area strategis lah ya. Area strategis. Nah dari situ sebenarnya lumayan bro. Jadi dari satu hari itu dari gue di rumah doang. Maksudnya kayak pagi gue siapin, mereka jual keluar. Itu satu hari rata-rata bisa kurang lebih 30-50 lah. Lumayan dibandingkan. Kalau dibandingkan yang ini, dimana gue tiap hari harus prepare, gue harus jualan, gue nungguin loh. Kayak di situ maksudnya kayak kocak sih bro, waktu itu HP gue iPhone gitu kan, gue jualan sehari 30.000 gitu. Buat kuota gue ya gak cukup. Minus. Oke. Gak sebanding lah. Terus akhirnya wah lumayan nih konsep ini lumayan jalan kan. Akhirnya gue berjalan sekitar 2 bulan sampai bulan Januari waktu itu 2020. Akhirnya gue tertarik buat gue mau coba main di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan kenapa? Karena itu daerah perkantoran tuh. Orang nyari makan banyak banget. Nah waktu itu pertama kali gue ngincer di daerah Kuningan. Setiabudi situ kan. Itu kan banyak ada di belakang WTC kurang lebih. Iya, pusat perkantoran tuh. Perkantoran dan juga kos-kosan. Nah waktu itu gue nyari ngotot banget di daerah Karet Pedurenan kalau misalkan lu tahu bro. Iya tahu. Dan kebetulan waktu itu kan gue belum ada pengalaman juga gitu kan kayak how to deal dengan merental rumah gitu kan. Terus kayak gimana negonya, terus kayak rumah yang seperti apa yang harus gue sewa gitu kan. Ya udah gue sama kurir itu gue bener-bener ya udah gue turun ke lapangan, gue muter-muter cari-cari rumah dan kebetulan itu nggak dapat bro. Jadi kayak dari pagi sampai sore muter-muter daerah itu penuh semua. Rencananya buka kios kayak awal
Nah jadi sebenarnya rencananya cuma dapur doang. Tapi gue sebar lagi tuh motor-motornya. Oh. Jadi gue parkirin nih kayak misalkan kayak di belakangnya WTC. Itu kan kalau siang jam makan siang nih katakan. Orang turun semua tuh nyari makan di mana, di bawah jembatan lah. Atau di mana, depan Indomaret. Iya kayak tukang kopi keliling gitu ya. Betul, tapi nasi kuning ya. Nah cuma kan dari situ marketnya. Nice konsep. Iya. Marketnya udah jauh lebih besar ketimbang di gue tinggal. Jauh. Itu kan beda gitu jauh, kan. Dan juga gue mikir, gue survei juga di situ. Maksudnya harganya relatif lebih tinggi. Start dari 20 ribuan. Nah jadi kan wah lumayan nih maksudnya. Dan gue juga cobain gitu lah. Wah makanan gue masih lebih enak, porsi lebih banyak. Harga yang gue jual sekarang lebih murah. Ya udah gue coba cari daerah situ, gue jualan. Dan akhirnya ketemu nih satu rumah. Itu juga gue nemunya dari, gue masuk ke rumah Pak RT RW-nya bro. Karena gue gak nemu rumah yang dikontrakin, rata-rata dijual. Jadi gue masuk ke rumah RT-nya. Gue selipin dikit, Pak kalau ada yang mau itu hubungin dong gitu kan. Akhirnya dihubungin lah 2 minggu ada satu rumah gitu kan. Akhirnya yaudah kita garap. Waktu itu seru juga sih. Jadi kan kita mau izin jualan gitu kan di pinggir jalan kayak di samping belakangnya WTC gitu. Nah fun fact itu di setiap area itu ada premannya bro. Sudah pasti. Nah sebenarnya yang salahnya itu gue turun ke lapangan sendiri. Sementara premannya lihat kayak, maksudnya lihat kayak gue gini dipatok. Jadi kayak ada satu lapak misalkan waktu itu gue inget banget tuh di belakang WTC itu. Gue dibuat jualan doang gue bayar 15 juta. Cuma buat izin jualan. Oke. Jadi di backup sama si preman itu gitu. Jadi gue tiap hari boleh jualan. Terus kayak di belakang gedung Sampurna, di titik-titik main lah. Jadi waktu itu gue start jualan tuh 5 titik bro. 5 titik. Jadi pagi-pagi masak di situ. Sebar kayak berarti 1 titik gue taruh 20 awalnya. Jadi kalau habis ya langsung refill lagi karena masih dekat dapurnya. Nah terus lumayan jalan, maksudnya kayak kita Januari itu ke Februari lumayan jalan, udah mulai dikenal. Kita juga bagi-bagi brosur, masih canvassing flyer segala macam. Nah Februari COVID bro. Yes. Semua yang konsep udah gue bikin itu buyar semua, hancur semua perjuangan kayak nasi campur gak diikat bro, hancur berantakan. Itu satu, kita udah rugi di motornya, itu kan gue beli semua tuh motornya, terus boxnya. Yang paling rugi bayar premannya sih gue, waduh gue kesel banget, udah mahal banget 1 titik, gue jualan sebulan doang gitu kan. Padahal itu bayar udah selamanya, lu bayar gue sekali, lu jualan gitu kan. Tapi baru pakai sebulan. Oh my God. Waduh itu pusing juga sih. Dan kebetulan waktu itu gue juga at the same time gue lagi apply online food, online agregator. Oke. Nah jadi kebetulan pas lagi COVID itu, dimana semuanya shutdown semua, online gue nyala. Pas banget. Pas banget. Jadi yaudah gue cobain nih jalanin dulu gitu kan gimana. Awal-awal ya mungkin kalau misalkan pernah main online food atau enggak. Jadi kayak awal-awal tuh algoritma kita tuh susah. Jadi kayak kita tuh masih ibaratnya tenggelam di bawah. Iya, gue gak pernah main online. Gak pernah, iya. Jadi kayak ibaratnya gue duduk di sebelah kios gue search yang nearby, itu juga gak ketemu. Padahal kayak 0,1 kilometer gitu loh. Tapi karena emang belum ada algoritmanya, belum ada yang beli, masih baru. Itu masih tenggelam banget. Gimana caranya menaikkan strategi ini buat listener kita nih, advice? Sebenarnya bisa kayak kita order by ourselves lah, maksudnya kita order. Yang pura-pura pesan gitu ya? Iya, pesan-pesan beneran, bayar juga gitu. Pakai OVO kita nggak bisa. Ya kita pesan, jadi kayak lumayan kita naikin algoritmanya lah gitu kan. Jadi kayak berarti kan dari sisi online agregator bilang, wah outlet ini lumayan nih, ada yang pesan gitu kan. Jadi semakin sering dipesan tuh semakin sering naik. Nah, dan kebetulan dari situ ternyata jalan bro. Karena mungkin waktu itu di titik itu juga, itu kan daerah kos-kosan juga. Jadi walaupun orang gak kerja, itu ngekos masih daerah situ. Jadi kayak sangat pack lah kalau di tetap makan lah. Maksudnya orang mau kerja gak kerja tetap makan. Dan waktu itu lumayan kayak sehari itu dari online doang. Waktu itu gue baru 1 platform sih. Platform hijau lah kita ngomongnya. Platform hijau itu sehari bisa sampai 100 sampai 130 orderan. Dimana satu orderan bisa kayak 1 sampai 5 packs lah. Berarti padahal during the pandemic justru malah naik loh ya? Justru malah naik, kayak gue kebuka pikiran, waduh kayak jualan kayak gini enak juga gitu loh. Kayak bahkan lebih enak dari yang pertama gitu kan. Gue pertama dari jualan di samping. Effortnya lebih besar lah kalau yang pertama kan. Sangat besar sekali. Dan lo harus mangkal, pakai motor juga kan. Dan resiko waste-nya itu sangat besar bro. Karena kita kan udah siapin tuh 1 pack gitu kan. Betul. Kan kayak 20 pack. Nanti kalau gak laku ya kita balikin lagi. Dan mau gimana, biasa gue jual murah ke warung gitu kan. Nah jadi
wah kayak gini kebuka lagi lah mata gue gitu kan, kayak wah jualan online enak juga nih gitu kan. Terus kayak gue mikir-mikir kan, akhirnya gue nyadar wah ini orang juga nggak tahu gue jualan di mana gitu kan. Kayak gue dalam gang, soalnya emang gue konsepnya kan gue masak, gue kirim kurir, nyebar. Iya. Jadi gue cari lokasi yang gang. Lu nyari juga mungkin gak ketemu gitu, susah. Susah itu, jadi kayak wah enak nih. Terus dan dari saat itu gue juga gak tahu kalau yang sekarang itu disebut dengan istilah ghost kitchen bro. Oke. Jadi gue gak tahu kalau itu adalah ghost kitchen, jadi gue jalanin doang, oh konsep gue oke nih, ternyata sekarang ini dikenal dengan konsep ghost kitchen. Gitu. Oke, kalau begitu buat listener kita dan gue juga, what is ghost kitchen? Jadi ghost kitchen itu adalah kayak kalau kita fokusnya di online food, di mana kayak kita nggak perlu ada exposure yang kayak orang bisa lihat outlet kita. Yang penting di saat mereka cari di aplikasi itu ada bro. Oke, itu yang namanya ghost kitchen. Iya. Yes. Dan gue yakin rata-rata orang kalau beli online nggak tahu itu outletnya di mana. Yang penting ya udah gue cari ada, oke order nyampe rumah gitu. Betul. Oke. Terus itu cabang pertama tuh? Itu cabang pertama gue. Iya, yang online. Betul. Bisa sampai ceritanya ke 24 dalam waktu 2 tahun, bagaimana ceritanya? Nah itu jadi begini kurang lebih. Jadi kayak gue kan merasa wah konsep ini enak banget nih. Ketimbang dari yang sebelum-sebelumnya gue jalanin. Nah terus kayak gue juga realize kalau online itu sangat bergantung sama jarak bro. Maksudnya kalau kita sekarang contoh kita di sini. Kita cari makanan online. Itu pasti kayak yang radius mentok itu 1,5 sampai 2 kilometer. Iya biasanya nyari yang apa kayak terdekat lah. Terdekat kan nearby. Biar cepet. Nah. Betul. Kalau walaupun kita search yang kayak best seller apa segala macam itu pasti yang terdekat semua mereka suggestionnya gitu kan. Nah terus dari situ gue mikir wah kalau gitu gue mesti buka di titik lain yang rame. Biar kayak misalkan katakan kita di sini. Jadi kayak orang misalkan di Tebet lah ya. Nah di Tebet juga bisa order. Soalnya kenapa? Di Tebet gak mungkin order ke tempat gue di Kuningan. Iya jauhan. Ngapain jauh? Ongkirnya itu bisa kayak 20.000 dan udah pasti gak mau beli dong. Betul. Gue juga gak mau beli kalau ongkirnya 20.000 gitu betul, kan. Akhirnya yaudah gue cari-cari tempat lagi. Carilah di gang bro. Cari yang murah-murah. Waktu itu kan budget juga masih terbatas banget ya. Jadi gue cari di gang. Yang penting yaudah bisa masak. Terus bisa taruh buat siapin prepare-nya. Bisa ada parkiran buat ojolnya. Gue garap deh waktu itu cabang ke 3 lah ya. Masih yang pertama kan di tempat gue di rumah itu gue masih jualan juga. Oh sampai sekarang masih jualan juga? Masih. Wow. Yang di Kuningan itu yang kedua. Yang ketiganya itu daerah Tebet bro. Oke. Di daerah Tebet lumayan ya antusiasnya lumayan bagus juga gitu kan. Jadi ya udah dari situ kita mulailah ada duit kita lipat lagi. Kita buka cabang lagi. Jadi kayak ya udah titik mana yang kira-kira kita bagus. Kita bukain deh. Jadi lu bikinnya kayak konsep ghost kitchen itu, lu duplikasi lah. Duplikasi betul. Iya duplikasi sampai ke 24 cabang. Iya without even knowing that it's ghost kitchen gitu loh bro. Iya luar biasa. Bukan, gue pikir lu konsepnya gue assume sih. Sebelum ngobrol kayak cloud kitchen. Enggak, lu enggak cloud kitchen. Cloud kitchen itu sebenarnya kan lu nyawa lagi gitu kan kalau kerja sama. Sebenarnya gabungin semua ghost kitchen sih bro. Iya. Jadi cloud itu dia satu tempat banyak brand. Tapi lu ada yang di cloud kitchen juga? Kalau gua enggak. Oh enggak, lu sendiri. Ya itu sendiri. Bagus sih. Karena gua lebih ke apa ya, kayak gua kan compare. Dari kita ngomongin dari fee-nya lah ya. Maksudnya Iya, itu dia. Yang sama, gue udah bisa dapat rumah di dalam gang, di mana kayak gue nggak perlu exposure juga gitu kan, anyway. Betul. Jadi kayak udah mending gue dapat rumah, space lebih besar. Kalau karyawan mau tinggal dalam pun masih bisa. Iya, lu gitu bisa lebih bisa kontrol juga. Betul, semua. Jam operasional gue enak gitu kan, mau keluar masuk barang enak. Dan juga kan space-nya kalau lu di ghost kitchen itu, di cloud kitchen lu sewa paling ya 2x2. Iya. Gitu. Lu dari ini nih, buku ini nih. Princess nih ya. Iya, 1, 2 porsi ya kan. 3 porsi lakunya. Sampai sekarang rekor penjualan berapa satu hari? Udah 24 cabang. Berapa ya? Gue kalau pamer aja dikit gak apa-apa. Pernah hampir 3.000-an box lah satu hari. 3.000 box. Wow, crazy. Iya produk lo enak juga sih. Iya, soalnya kan kayak udah sedikit nasi kuning gitu loh, kayak ini merakyat banget dan comfort food. Nggak mikir gitu. Nggak mikir. Wow. Kalau kita jual yang terlalu kompleks, orang kan kayak udah ke segmen lagi tuh. Atau misalkan kayak yang terlalu mahal, orang juga waduh gue budget nih. Kalau ini kan kita start dari 25 ribuan. Iya.
lu beli 2 ada promo lagi. Mungkin 2 dapat 25.000 gitu kan. Sekarang kan kalau kita tahu food aggregator semua promo semua gitu kan. How does it feel, man? Lu lihat kayak hasil dari kerja keras lu dari lu awal buka di samping supermarket, lu mangkal, naik motor, sampai sekarang lu bisa 24 cabang, jual 3.000 porsi per hari. How does it feel? To be honest, it feels good sih. And satu, gue proud juga. Dimana gue bisa prove tuh orang-orang yang mungkin dulu kayak liatnya kayak ngapain sih gitu kan jualan kayak gitu. Mungkin kayak dulu jadi question juga gitu loh. Mungkin kayak di keluarga gitu kan. Kayak lu yakin jualan di pinggir jalan? Gue bilang iya gue yakin, kenapa gitu kan. Lu sekolah ke luar negeri jauh-jauh jual nasi kuning. Gue jadang gue sebulan 10 juta bro. Gue jualan sekarang kayak sehari cuma berapa puluh ribu gitu kan. Cuma ya gue bilang ya it's a process gitu loh, tahan aja. Maksudnya gak ada yang maksudnya langsung enak juga gitu kan. Iya, gak ada yang instan guys ya. Gak ada yang instan, jadi kayak nikmatin prosesnya. Jadi enaknya kenapa, ya ini salah satu kenapa gue bisa sampai seperti ini juga. Karena gue itu udah di situ dari nol. Jadi gue tahu tuh seluk-beluknya. Jadi kayak sekarang walaupun gue sudah maksudnya di run by professionals, kayak gue tahu how to manage, how to monitor dan apa yang salah, apa yang benar harus bagaimana gitu loh. Jadi gue tahu semua karena gue dari situ dari gue yang masak sendiri, gue yang jualan sendiri. Yes, itu help a lot sih. Gue setuju banget sih, Sam. Jadi banyakan ya apalagi zaman sekarang kan buka restoran atau buka F&B itu gampang gitu kan. Jualan franchise. Iya, ada franchise atau apa, tapi kebanyakan ownernya sendiri nggak tahu what's going on inside di dalam bisnisnya. Jadi entah itu dibohongin staff lah, atau entah itu dia nggak lacking expertise gitu, atau ya harus bayar mahal profesional yang semestinya bisa dia lakuin sendiri, kalau dia terjun gitu kan. Dan ya mungkin salah satu pengalaman juga ya, kayak gue juga pernah beberapa kali kayak misalkan hire yang misalkan kayak levelnya manajer lah atau misalkan senior apa-apa. Tapi kayak belum tentu dia ngerti juga gitu loh. Kayak gue mending kayak gue naikin dari staff-staff gue dari yang tadinya cuma admin gue naikin. Sekarang kayak yang awalnya admin sekarang sudah di level di managerial gitu. Yes, gak bakal ada orang yang ngerti bisnisnya lebih banyak daripada lu. Betul. Dan staff lu yang dari awal gitu. Betul. Kan. Justru kayak we appreciate them juga gitu loh. Kayak dia dari situ dari nol kayak udah maksudnya kayak it's ya give back to them juga gitu loh. Maksudnya kayak dia di sini ya kayak mereka udah contribute ya kita juga kasih something better gitu. Nice. Well, congratulations for your success. Thank you bro. Masih merintis lah bro. Belum udah enggak. Udah gak bisa merendah. Gimana caranya lu manage consistency? Itu yang selalu gue tanya kalau cabangnya banyak. Yang gue tahu kan lu ada central kitchen. Betul. Itu helps a lot lah. Tapi still, apalagi makanan Indonesia yang punya rice bowl cuma ayam goreng sama sambal aja kadang rasanya bisa beda. Betul. Jauh gitu. Ini nasi kuning komplit. Sambal itu semuanya. Gimana cara nge-keep konsistensi? Nah ini sebenarnya juga ada cerita lagi nih. Kan pertama itu, sebelumnya kan gue udah pernah mention juga, maksudnya semua itu dari bumbu itu kita bikin sendiri semua gitu kan. Nah terus di saat kita buka cabang kedua, itu kan kita belum ada central kitchen. Jadi di setiap cabang itu kita masih produksi bumbu sendiri. Jadi bumbu ayam, bumbu nasi, bumbu apa kita produksi sendiri gitu kan. Nah alhasil karena istilahnya tangan berbeda, rasa juga ada sedikit berbeda gitu ya bro ya. Walaupun udah pasti resepnya itu sama gitu kan, kayak gramasinya semua sama. Terus masuklah kita ke cabang ketiga di cabang Tebet itu. Terus cabang ketiga Tebet masih sama produksi di tempat masing-masing dan berbeda lagi. Ribet banget. Ribet banget itu bro. Gue ngebayanginnya kayak oh my god, jual nasi kuning kitchennya 3. Tiga kan. Nah terus dari situ gue mulai pusing nih, kayak mulai dapat komplain nih. Maksudnya komplain lebih kayak waktu itu gue coba di sini kok rasanya gini, di situ rasanya beda gitu kan. Terus gue juga malah bingung gitu loh, kayak ini resep udah gue kasih, terus bumbu semua sama, supplier sama, kok bisa beda gitu kan. Mau udah gue marah-marahin ganti-ganti orang sama aja gitu kan. Nah terus akhirnya dari situ tiga outlet itu gue stop dulu. Gue gak ekspansi lagi, tapi gue bikin mini central kitchen lah. Waktu itu masih di rumah gue. Di rumah gue, jadi semua bumbu itu gue supply. Nah dari situ gue mulai konsistensinya sudah lumayan nih. Kenapa? Karena semua bumbu itu udah sama. Tinggal ya mungkin ada sedikit variation dari misalkan kayak sedikit dari seasoningnya lah. Misalkan kayak gula, garam itu masih oke lah. Cuma semua udah kita takarin. Nah terus akhirnya kalau di saat itu baru gue berani buka cabang lagi.
Di saat gue udah bisa settle problemnya, Oke. bumbu udah oke, konsistensinya udah lumayan oke, Mm-mm. gue baru buka lagi. Hmm. Waktu itu sampai 10 cabang kalau nggak salah. Akhirnya baru gue decide gue ambil ruko, gue garap jadi central kitchen yang lebih besar lagi. Selain dari sistem, konsistensi kan juga apa ya, ngefek Betul. bahan. Banget. Yes, Bahan pemilihan bahan. Bahan baku, betul. Nah, dari point of view lu gimana? Kalau soal itu cerita lu. Sebenarnya dulu juga gue sempat struggle di sini sih bro. Maksudnya kayak di setiap walaupun kayak bumbu dari supply itu kayak kenapa masih ada perbedaan. Gue ambil contoh mungkin dari tempe oreknya gue gitu ya. Nah tempe orek ini kebetulan karena waktu itu gue itu cabangnya udah di beberapa lokasi. Gue itu kebetulan waktu itu masih beli di pedagang tempe terdekat. Nah alhasil kayak ternyata gue realize kayak tempe dari satu dengan yang lain itu hasilnya berbeda. Jadi ada yang lebih kering, lebih hancur, terus lebih lembek, lebih asam. Betul. Nah, akhirnya gue decide untuk supply dari satu tempat. Jadi walaupun kayak misalkan di lapak gue sebelahnya jualan tempe, gue tetap gak beli gitu. Gue tidak berteman dengan dia, gue tetap kirim dari pusat. Iya. Nah terus kalau nyambungin dari tempe juga, salah satu faktornya itu dari si kecapnya ya bro ya. Oke. Seasoning. Seasoningnya betul. Iya, Kalau gue kebetulan karena waktu itu gue sempat R&D juga bro. Jadi kayak dari satu menu ini gue coba pakai beberapa brand kecap. Iya, dari, kecap kan banyak banget. Banyak banget bro. Jadi kayak dari yang range harga lebih murah, tengah, atas. Dan akhirnya gue dari semua kecap itu gue decide untuk pakai brand Bango. Oke. Kenapa lu pilih? Karena dari pas gue R&D menu itu si Bango itu satu dia lebih bold gitu loh rasanya bro. Tapi nggak yang lebay gitu loh. Jadi kan masih balance gitu. Oke. Dan dia konsistensi kayak kan gue juga maksudnya jualannya itu bukan yang kayak Chinese food wok masak langsung di serve gitu kan. Jadi gue kan juga kayak masih menunggu customer juga. Kayak gue misalnya masak 10 portion baru kayak orderan satu-satu datang. Nah itu sampai kayak itu lebih jangka panjangnya lebih enak gitu loh. Maksudnya rasanya tuh gak hilang gitu loh. Yes, dan konsistensi kalau misalnya brand seperti Bango gitu ya. It's available. Pasti. Everywhere betul. Iya, kadang-kadang kan banyak macam-macam produk itu tiba-tiba yang lain nggak ada. Nggak ada di pasar gitu kan, nyari pak di pasar nggak ada nih. Iya, gitu kan. waduh, ya. Itu kayak ya. Betul lah, kita kayak buat supply chainnya juga gampang banget. Betul, and reliable, semuanya tahu rasanya. Betul. Gitu. And tadi gue cobain, it's very nice, semua tempe oreknya nice, you. bihun gorengnya nice. Berarti lu pemakaian kecapnya banyak juga ya? Lumayan banyak sih. Ya. Gue sebulan-bulannya ada kayak sekitar 200 jarigan gitu. Oh my God. bisa bikin podcast mandi di kolam kecap loh. Aduh, boleh juga tuh. Oke. Proyek ke depan, mungkin yang paling deket itu bulan Ramadan kali ya? Iya, ini bentar lagi kita masuk bulan puasa nih. Yes, udah pasti makan Indonesia naiknya luar biasa dong penjualannya. Luar biasa, betul. Ramadan tuh top selling month lu bukan? Iya, salah satu one. Iya. Iya kan? Momen-momen yang paling naiknya. Selalu makanan. Biarpun misalnya jualannya setengah, misalnya dari jam buka kan, jam 6 sore tapi. Nah, surprisingly enggak loh bro. Oh enggak juga? Tetap jalan. Mungkin kayak menurunnya misalkan kisaran 10-20%. Oke. Cuma bahkan yang di sorenya kita malah lebih naik gitu loh. Malah bahkan even better bro. Iya, naiknya gila. Dulu gue restoran Indonesia gue tuh, kalau pas bulan Ramadan, kalau restoran sih hampir kosong sih kalau lunchtime. Tapi kalau misalnya udah jam 5:30 itu udah ngantri gitu kan, sampai ngantri. Iya. Kabut dapurnya. Sampai harus keluarin paket karena kalau orang pesen satu nggak mungkin kejar bisa, kan. Iya. Yes, harus prepare dulu gitu kan. Nah terus gue denger lu bukanya juga waktu Ramadan. Waktu itu kebetulan karena gue mulai buka itu kan di Februari ya. Dan Ramadan itu kan sekitar bulan Mei waktu itu. Jadi kayak 2 bulan itu gue udah masuk bulan puasa. Oke. Nah waktu itu gue juga sempat bingung nih antara gue mau buka atau enggak. Akhirnya ya udah coba aja kita buka puasa dan surprisingly marketnya oke banget. Nah terus waktu itu kita coba juga Lebaran nih. Nah Lebaran ini buka atau enggak ya gitu kan. Kan gue mikir-mikir dari SDM juga rada sulit tuh. Gue harus convince mereka kayak jangan pulang dong, kerja aja dong gitu kan, masak aja dong gitu kan. Akhirnya ya udah dengan kayak ada some agreement gitu kayak mereka nego lah kayak mereka dapat something dan itu kan. Akhirnya ya udah gue coba nih, maksudnya kayak gue dari awal udah wah gue nekat juga nih. Akhirnya gue coba, target gue waktu itu dengan revenue kali 2 bro. Tapi ternyata surprisingly itu kali 4. Wow. Iya. Tahun lalu itu gue stok ayam ya, maksudnya kalau ayam ini kan kita topping doang ya, maksudnya gue bukan yang jualan ayam geprek gitu kan, kayak it's one of the topping, jadi gak semua orang pesen ayam juga. Betul. Dan tahun lalu itu gue nyetok ayam kurang lebih cuma
500 kilo lah untuk 10 cabang gitu kan. Dan ternyata sampai itu lebaran selesai, gue total pakai ayam 1,4 ton. Wow. Itu lucu bro, gue kayak lebaran nyari ayam di mana gitu kan. Semua supplier gue kontakin semua, nggak ada yang buka. Akhirnya gue belilah di supermarket biasa. Jadi gue dari pagi gue udah ke situ sebar kayak semua supermarket, gue taruh orang, Pak ayam ada berapa hari ini? Potongin dah, tungguin itu semua orang di situ. Dapat 20 kilo lumayan, dapat 40. Akhirnya sampai 1,4 ton itu, jadi kayak lumayan sih, nggak out of expectation banget. Wow. Kali 4 bro. Yes, iya bulan Ramadan pasti paling gila sih tinggi, itu. Mantap. Ya bentar lagi nih, siap-siap bentar nih. Lagi nih, udah siap 24 tempur. cabang, iya harus siap tempur. Iya men, cerita lu, perjuangan lu sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Gue yakin yang denger nih, khususnya yang lagi mau mulai online based business, bisa belajar banyak dari lu men. Thank you. Target ke depan lu apa? Setelah 24 cabang nih. Ini di Jakarta doang atau? Sekarang di Jakarta 22, Tangerang 2. Oke. Iya. Nah, what's next? Nextnya mungkin gue sekarang ini kalau gue lagi garap central kitchen yang lebih besar sih ya. Kurang lebih 1000 meter. Oke. Nah dari situ gue mau lebih satu konsistensi juga. Walaupun sekarang mungkin sudah cukup. Cuma gue mau masih lebih better lagi. Jadi biar customer experience-nya itu even better. Terus juga kalau dari sisi teknisnya ya COGS-nya itu menurun lah. Itu harapan semua orang yang punya bisnis. Sama yang kedua gue mau mulai, sekarang kan gue masih online base nih. Maksudnya kayak masih mainnya eceran lah. Kayak orang pesan 1, 2, 3. Nah gue mau lebih merambah ke acara sih bro. Oke. Merambah ke acara dimana kayak nanti gue bisa kayak akomodasi yang sampai kayak misalkan kayak even 1,000 boxes. Gitu. Tapi lu kan udah ada tumpeng juga kan? Tumpeng gue ada. Tumpeng besar, tumpeng mini, tumpeng box juga kita ada. Jadi kayak pakai pizza box gitu, gue bikin tumpeng tuh bulat jadi. Oke. Terus gue pikir lu mau bikin acara kayak, ya acara nasi box sudah pasti. Tapi kan suka ada kayak liwetan gitu tau gak? Sebelum pre-pandemic sih, yang ada orang makan bareng semua 20 orang gitu. Bukan tiker, daun pisang. Daun pisang, iya gitu. Oh mau main ke arah sana. Iya soalnya sekarang challenge kita itu di space sih bro. Maksudnya kalau kita buat nyiapin 1000 box katakan, itu kan buat nyusunnya juga, masaknya apa segala macam kita masih belum bisa. Gitu. Iyalah. Jadi kayak kalau sekarang di tempat yang baru yang mau kita garap ini, ya kita udah siapkan kayak buat persiapan buat orderan big order gitu, kita bisa handle semua gitu. Oke. Wow. Very amazing story kalau menurut gue sih perjuangan lo. Gue belajar banyak. Gue pengen banget gue dengerin podcast sama strategi yang orang jualannya online based. Dan dari perjuangan dari awalnya gitu loh. Naik roller coaster banget sih bro. Iya. Dan kita sangat, kalau boleh sharing juga, itu kita sangat, mungkin dari buka sampai sekarang kita belum ada masa di mana periode stable. Dari awal gue buka udah pandemi tuh. Iya mana gak ada stabil-stabilnya. Bentar naik, bentar turun, bentar rem darurat gimana, bentar apa beda lagi gitu. Jadi kayak sampai sekarang pun kayak belum ada kayak misalkan kayak revenue target, menentukan target itu susah. Gue nanya deh, waktu misalnya lu buka lagi the pandemic happen, terus lu buka tuh di Kuningan kemarin kan lu tetap rame tuh, malahan naik kan. Betul. Terus begitu semua buka lagi turun gak penjualan? Turun. Oke. Terus lu berasa kayak gitu gak? Aduh waktu pandemi lebih. udah tahu lah gue. Maksudnya jadi kayak kalau misalkan tahu-tahu rem darurat nih semua gak boleh kantor. Itu gue pasti naik. Kenapa? Karena orang di rumah. Dan apalagi dulu paling enak itu pas mall juga tutup. Orang gak makan di luar. Terus juga restoran tutup. Restoran tuh yang babak belur tuh waktu itu. Oh hancur. Selesai saya itu. Restoran hancur tapi kita naik. Oke. Nah terus juga kalau misalkan perkantoran buka tutup itu juga ngefek juga. Jadi makanya gue ada beberapa titik kayak misalkan di Kelapa Gading, Sunter itu kan lebih ke perumahan ya bro ya. Nah jadi di situ kalau misalkan perkantoran tutup berarti pasti menurun. Cuma kayak yang di perumahan ini pasti naik. Oh iya karena lu udah strategically taruh tempatnya juga. Betul, ya. Jadi kayak gak yang kalau misalkan di kantoran semua pas kantor tutup babak belur, enggak. Jadi kayak ada backupnya lah. Iya, wah menarik banget ya Ghost Kitchen ya. Maybe that's the future guys. That's the future. Iya. Yes. Well San, thank you banget buat your stories. It's my pleasure bro. Hope you have a good time here. You're always welcome. Dan kita pasti udah listener kita udah terinspirasi banyak dari cerita Hopefully lu. ya. Khususnya yang mau bikin online base. Kalian harus cobain guys. Nasi kuning Mbokrum. Instagramnya di @Mbokrum MBOKRUM. Yes. Dan kalau mau bikin acara
pasti kan makan nasi box, nasi kuning. Beli di Mbok Room. Siap. Ikutan giveaway nih 6 juta, lumayan. Giveaway 6 juta. Caranya tinggal beli, post di story, nanti kita select randomly. Oke, mantap. Good luck ya men. Thank you. Thank you very much. And thank you juga untuk Bango untuk kolaborasi podcastnya kali ini. We are so happy and so honored to work with you guys. Oke, thank you very much ya buat semua yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Instagram kita ada di Ray Jensen Radio for further updates. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you. Yeah.